Jangan mengira kalau misalnya kita nasihatin anak terus-terusan itu bakal membuat anak mau menerima masukan kita. Itu nggak mungkin, percayalah. Malah anak itu semakin bete kalau dinasihatin terus-terusan. Karena yang membuat anak mau menerima masukan dari orang tuanya itu adalah rasa nyaman. Bagaimana kedekatan kita sama mereka yang membuat mereka mau menerima masukan kita. Kalau biasanya kita nasihatin pasti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan? Ini terjadi karena nasihat itu nggak pernah masuk di hatinya. Yang membuat nasihat itu diterima kalau misalnya perkataan kita itu bisa masuk ke hatinya. Karena pada biasanya anak-anak itu akan mendengar nasihat orang-orang yang bisa membuat dia nyaman. Jadi jangan capek-capek nasihatin dia kalau kamu nggak pernah membuat dia nyaman. Ngomong sama anak remaja itu susah, udah bisa ngelawan, nggak pernah mau nurut. Tapi sebenarnya gampang kalau kita tahu caranya, gimana cara ngomong sama anak remaja. Pertama yang harus dilakukan itu berikan mereka sedikit kebebasan. Jangan terlalu dikekang karena mereka itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Sudah saatnya kita harus mengajarkan mereka untuk bisa membuat keputusan sendiri. Kedua, ini penting banget, hargai privasi mereka. Karena semakin kita tidak ada batasan privasi mereka, anak itu akan semakin malas sama orang tuanya. Kalau anak udah malas sama orang tuanya, itu akan berimbas ke komunikasi. Makanya anak yang nggak mau dengar. Karena apa? Orang tua juga nggak pernah menghargai privasi. Ketiga, tetap tenang kalau mereka lagi emosional. Anak remaja itu wajar kalau labil. Karena ini fase yang harus mereka lewati sebagai tahap mereka beranjak dewasa. Jadi kalau mereka lagi moody, jangan digigit-gigit dimarahi. Karena kalau digigit-gigit dimarahi, ini sama saja dengan menolak proses mereka untuk jadi dewasa. So kalau kita udah tahu caranya, itu lebih gampang banget untuk ngomong sama jika sering memarahi anak. Pertama, anak akan menjadi tidak percaya diri. Apalagi anak yang sering dikata-katai dengan negatif, itu membuat anak itu kalau melakukan sesuatu itu jadi serba takut. Kedua, mengganggu fungsi berpikir anak. Kalau dimarahin terus, hormon stres anak itu bisa meningkat dan itu bisa merusak sel-sel otak anak loh. Jadi anak itu bisa susah untuk ngambil keputusan dan tidak bisa menerima informasi dengan baik. Tiga, anak jadi tidak semangat melakukan apapun. Keempat, tahu nggak sih kalau anak sering dimarahi itu bisa jadi ada gangguan kesehatan dan fisik. Menurut riset, anak jadi susah tidur, gampang diare, mudah pusing, dan bahkan daya tahan tubuh lemah. Jadi kalau udah tahu dampaknya, jangan sering-sering marahin anak ya.